واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم على حسب العصيان في القسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Malam ini kita buka taklim kita lagi setelah kita tawakuf sementara di bulan suci Ramadan dan Idul Fitri. Mudah-mudahan doa kita yang pertama Allah sampaikan usia kita kepada Ramadan dan Idul Fitri yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat, tidak berkurang sesuatu apapun. Dan yang kedua kita minta kepada Allah mudah-mudahan semua ibadah kita yang telah kita kerjakan kemarin di bulan Ramadan, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah, yang wajib yang mahdhuf ataupun ghairu mahdhuf, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kekurangan, kita sadar sebagai manusia ibadah kita ini pasti banyak kurangnya. Kalau ada kekurangan, mudah-mudahan segala kekurangan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ini materi taklimnya kita belum bahas fikih dulu ya. Tapi sedikit yang akan saya sampaikan, ini kalimat yang sering kita baca. Kalimat ini sering kita baca, bahkan kalau orang-orang tua kita dulu kalau mengaji pasti baca ini, yaitu raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah sampai akhirnya. Ini kalimat kalau orang-orang tua kita dulu itu pasti dibaca. Kalau sekarang udah jarang kita dengar baca itu, jarang. Dulu anak madrasah itu sebelum dia masuk ke pelajaran pasti dibaca itu akidah mujmalah. Itu akidah, ciri khasnya akidah ahlus sunnah wal jamaah, itu pasti baca itu. Sekarang udah jarang. Di sini disampaikan oleh ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu ma'asyiral ikhwani annahu man radiya billahi rabban. Dan ketahuilah olehmu wahai sekalian saudara-saudara, annahu man radiya billahi rabban, bahwasanya orang-orang yang mereka itu ridho Allah sebagai Tuhan. Nah, kita ini kan udah pasti ditanya, udah pasti bisa jawabnya. Tuhan kamu siapa? Tuhan saja ya Allah. Tapi kita itu udah redo belum Allah itu sebagai Tuhan kita? Oh redo, ya redonya yang gimana dulu? Ada nih ketentuan. Makanya kalau ada pertanyaan itu ya, Tuhan kamu itu siapa? Allah. Ridho enggak Allah sebagai Tuhan kamu? Ridho. Gimana buktinya? Ya. Makanya yang dibutuhkan itu bukan jawabannya, tapi dalilnya. Kalau pertanyaan hanya butuhnya jawaban, yang namanya jawaban, ya siapa juga bisa jawab. Tapi yang dibutuhkan dari sebuah pertanyaan itu adalah dalil. Sebab kalau cuma jawaban, anak TK bisa jawab, yang nggak ngaji pun bisa jawab. Anak SD bisa jawab kalau cuma sebatas jawaban. Tapi dari pertanyaan itu sebetulnya yang dibutuhkannya itu yaitu adalah dalil.
jawaban yang disertai dengan dalil. Di sini disampaikan annahu man radiya billahi rabban, bahwasanya orang-orang yang mereka itu ridho kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, lazimahu ayyaradiya bitadbirihi wa ikhtiyarihi, mesti wajib baginya ayyaradiya bitadbirihi, dia itu ridho bitadbirihi dengan segala aturan-aturannya Allah. Jadi jangan suka protes. Kita kan kebanyakan protes mulu sama aturan Allah ya. Kita dibanyakan protes mulu sama aturan Allah. Suruh sholat segan, suruh puasa malas, suruh berangkat haji beli mobil dulu jangan. Kalau udah ada harta buat berangkat haji, ya berangkat haji. Beli mobil mana apa? Itu menjais ya. Beli boleh, kagak boleh. Kagak beli juga ada tren ya. Haji dulu ya, harta kita udah wajib beli berangkat. Jadi jangan kita akal-akalin hukum Allah. Wa ikhtiyarihi, dan kita pun ridho dengan pilihan Allah atas diri kita. Artinya apa? Kita ridho dengan keputusan Allah, kita dijadikan apa? Kita dijadikan pengusaha, ya kita kudu ridho. Kita dijadikan pedagang, kita kudu ridho. Kita dijadikan petani, juga kudu ridho. Kita kulit, kita kudu ridho. Ya ini disebut dengan tadbirnya Allah, aturannya Allah, keputusannya Allah. Makanya kalau bicara keputusan Allah, itu bukan ikhtiar kita. Keputusan Allah ya ikhtiarnya Allah. Santri, pesantren. Jangan kita pernah bilang santri, ini ada orang mondok misalnya 7 tahun, 8 tahun, pulang jadi pengusaha. Jangan kita bilang dia gagal jadi santri. Ya gagal dia jadi santri itu mondok lama-lama, pulang-pulang cuma jadi pengusaha. Yaitu takdirnya, ikhtiarnya Allah, pilihannya Allah. Sebab orang mondok jadi santri itu bukan untuk jadi kiai. Salah kita, salah besar. Anak saya mondokin tujuannya saya biar anak saya jadi kiai. Ya salah. Nanti kalau kagak jadi kiai, mondok jadi salah. Tujuannya anak pesantren itu agar anak kita ini paham agama, agar anak kita ini tahu agama, tahu aturan agama. Terlepas dia nanti jadi apa, itu bukan urusan kita, itu urusannya Allah. Entah ada yang jadi apa, ada yang jadi menteri, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi polisi, ada yang jadi jenderal. Itu udah maunya Allah, bukan maunya kita. Ada yang jadi ustaz, ada yang jadi kiai, ada yang jadi guru ngaji, ada yang jadi pedagang. Ya kalau udah basicnya santri, dia jadi pengusaha, pengusahanya yang soleh. Dia tahu tuh aturan-aturan nanti. Oh kesalahan saya udah harus zakat. Oh dia jadi menteri, jadi menterinya yang soleh. Jadi pejabatnya yang soleh. Jadi jangan pernah kita bilang begitu. Mondok lama, jadi cuma dagang doang. Gagal mondoknya, ya nggak gagal lah. Justru ilmunya tadi untuk apa? Untuk dagang. Ya lagi kalau misalnya santri ada 100 mas. Kalau satu pesantren santri ada 100, pulang-pulang semuanya jadi kiai 100. Terus pondok sono ada 1000, 1000-1000-nya jadi kiai. Lirboyo 15.000 santrinya, ya lebih bisa. 15.000-nya santri di sono jadi apa? Jadi kiai. Udah bingung kagak ada yang manggil. Mual ada yang manggil itu. Kenapa? Orang banyak kan kiai ya. Kan pesantren kan banyak, santrinya kan banyak-banyak. Nah kalau semuanya pada jadi ustaz, semuanya pada jadi kiai, waduh, ini repot ya. Ya mesti ada yang jadi pedagang, mesti ada yang jadi pengusaha, mesti ada yang jadi pejabat. Mesti ada yang menjadi petani, ada yang jadi ustadznya, ada yang jadi buruhnya, ada yang jadi penceramahnya, bahkan ada yang jadi dukunnya juga ya. Jadi itu kepake juga, yang jadi dukun gak kepake ya.
Kan kalau yang ngajarin kita mulu maka sempat ngeja air. Iya. Ya udah dia mengeja air bagiannya. Kalau ada yang sakit ditanya ke dia. Kalau ini memegang kitab yang nggak sempat itu ngeja air. Nama wahtiari itu. Kita ridho kepada Allah dengan keputusan Allah yang diputuskan kepada diri kita. Nah ini namanya roti, kita ridho Allah sebagai Tuhan. Wa bimurri qadaihi, dan kita harus menerima bimurri qadaihi, dengan pahitnya keputusan Allah kepada kita. Qadanya Allah kepada kita, kita kudu terima. Jangan pernah kita bilang begini, ya Allah, ini hidup susah banget. Emang dosa gua apa sih? Ya Allah, ini orang kalau udah ngomong bilang dosa gua apa, ini orang berarti rasa dirinya paling suci. Dosa kita banyak banget. Keputusan Allah, kodoknya Allah. Kodoknya Allah kita dijadikan apa, ya udah. Jangan pernah kita memaksa. Jangan kita pernah memaksa untuk menjadi sesuatu yang bukan bagian kita. Makanya banyak orang-orang itu gagal. Misalnya seorang pengusaha itu gagal karena dia tidak ridho dengan apa yang diputuskan Allah kepada dia. Dia udah enak ngejalanin ini. Melihat orang enak, akhirnya dia lompat ke sini. Baru jalan 2 bulan, melihat orang enak di sini, dia lompat ke sini. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Hancur semua. Udah jalanin, kita jalanin di hidup kita terima. Wa yajtaniba maharimihi, dan konsekuensinya kalau kita ridho kepada Allah sebagai Tuhan, kita berusaha menjauhi segala apa yang diharamkan oleh Allah. Apa yang Allah haramkan tinggalkan, baik haram secara dzatiyah ataupun ma'nawi. Ya haram yang dzati, yang kelihatan. Ada perbuatan-perbuatan yang memang orang lain nggak tahu, yang ada cuma di diri kita. Itu pun perbuatan daripada yang diharamkan. Seperti apa? Hasad, riya, ujub, mikirin apa? Mikirin dosa orang. Nah itu perbuatan apa? Yang nggak penting buat kita. Mikirin dosa orang nggak penting. Jangan suka kita mikirin dosa orang, pikirin apa? Dosa kita. Jangan suka mikirin dosa orang. Ya Allah, ngapain dia begini ya? Ntar itu orangnya masuk neraka nih. Ya Allah, orang kalau mikirin dosa orang, polis orang ujung-ujungnya. Jangan. Sebab kita besok di dalam kubur nggak ditanya dosa orang lain. Kita itu di dalam kubur ditanyanya dosa kita. Kita nggak dibebankan dosa orang lain, tapi kita dibebankan dosa. Wa yakuna sabiran inda balaihi, dan jadilah kita ini sabiran, itu orang-orang yang sabar. Inda balaihi, di saat kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar ketika Allah menguji kita dengan penyakit. Sabar ketika Allah menguji kita dengan sulitnya rezeki. Sabar ketika Allah menguji kita dengan menjalankan satu usaha yang selalu gagal lagi. Sabar. Jadi jangan kita nyalahin orang. Kita dikasih penyakit, sabar. Sabar itu apa? Sabar itu bukan berarti udah selesai. Sabar itu ada ikhtiar. Kita sakit nih, ya ikhtiar dulu ke dokter. Ya nggak ke dokter, carilah ramuan. Nah, habis sudah cari ramuan, baru kita sabar. Kalau misalnya kita nggak ada ikhtiar berobat ke dokter, nggak sabar aja begini. Itu namanya bukan sabar. Susah, kehidupan yang lagi sulit, sabar. Ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Saya kan bingung mau ikhtiar juga, nggak ada yang bisa saya ikhtiar. Gerak udah. Al-harakah barokah. Kalau kita gerak pasti ada keberkahan. Ya udah gerak aja, langkah kaki kemana? Ya.
jalan ke depan rumah, mau ke samping, mau ke depan, mau ke belakang, yang penting ada gerak. Namanya ada ikhtiar kita. Ya. Bukan berarti sabar di sini kita diam. Ya, diam. Ntar juga dapat duit. Ya, kita bukan wali kutub, ya. Kita bukan Syekh Maghribi, kita bukan Syekh Abdul Qadir Jalani, ya. Atau setingkat para aulia-aulianya Allah yang kalau sekali begini juga langsung turun emas perak, ya. Ya kalau kita nggak bisa, kita perlu ada gerak dulu, ikhtiar. Nah ikhtiarnya dengan apa tuh? Ikhtiarnya dengan gerak. Terus ikhtiar maknawinya dengan apa? Dengan doa. Ya. Ikhtiar maknawinya itu dengan doa. Doanya kapan? Malam. Ya. Makanya kita umat Islam itu dianjurkan banyak doa. Doa silahul mu'min. Doa ini adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Udah disiapin oleh Allah semuanya. Udah disiapin oleh Nabi semuanya. Ya Allah, ini rezeki susah. Kita kan kalau ngomongin rezeki pastinya apa tuh? Duit gitu kita ya. Kalau kita ngomongin rezeki pasti duit. Padahal rezeki kesehatan, rezeki punya anak soleh, rezeki keluarga tentram, rezeki. Ini kalau misalnya urusan duit susah, ya. Jalannya udah ada. Disuruh sama ulama apa? Baca tuh Waqiah. Ba'da asar 3 hari, ya. Insya Allah nanti keberkahannya ada. Tiap hari, jangan sekali bacanya. Ustaz saya udah baca 3 hari, Waqiah Ba'da asar 3 hari, ini masih 4 juga ini ya baru 3 hari, minimal 3 tahun, ya. Minimal dawamnya 3 tahun, jangan 3 hari, minimal 3 tahun. Tambahin lagi pakai apa? Nariyah. Berapa minimal? 11 pada sholat baca. Ustaz, ini saya udah setahun masih begini-gini juga baca nariyah. Udah sejumlah 4.444 belum. Ya. Minimal sampai segitu. Terusnya buka lagi dengan apa? Buka lagi dengan sodako. Sodakohnya apa? Kita nggak bisa sodako harta. Kita nggak bisa sodako pakai uang, nggak bisa sodako pakai makanan. Sodakohnya dengan apa? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, kita berzikir, bertasbih, ya, dengan ini, dengan tangan kita, tiap-tiap sambungan ini jadi sodako. Makanya nggak bakal bingung. Yang menjadikan bingung kita dalam menghadapi hidup itu apa? Karena kurangnya keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita yakin kepada Allah, hati kita ini yakin betul-betul percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup kita nggak bakal bingung. Makanya di sini wa yakuna sabiran inda balaihi syakiran li ni'mati an'umihi. Dan kita dianjurkan juga sebagai bentuk tanda ridhonya kita menjadikan, ya, mengatakan Allah itu sebagai Tuhan, kita ini jadi orang-orang yang bersyukur bagi daripada segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat apa? Nikmat sehat. Nikmat sehat ini nikmat yang paling besar, nikmat yang paling gede. Ini kita kumpul ini di majelis ilmu, ini adalah nikmat yang paling besar. Jadi nggak ada kenikmatan yang lebih besar kecuali kenikmatan kita di dalam beragama. Kalau nikmat dunia siapapun bisa dikasih. Nikmat dunia itu siapapun bisa dikasih. Yang beriman nikmat dunia dikasih. Yang nggak beriman nikmat dunia dikasih. Yang sholat dikasih, yang nggak sholat dikasih. Kalau urusan nikmat dunia, tapi nikmat agama, makanya dikatakan, ya, bahwasanya Allah memberikan kenikmatan dunia kepada orang-orang yang dikehendaki.
berorang yang beriman ataupun juga tidak beriman. Walakin yu'tid din liman yuhib. Innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa man lam yuhib. Sesungguhnya Allah memberikan kenikmatan dunia itu kepada orang yang dicintai dan juga kepada orang yang dia tidak cintai. Walakin yu'tiddin, akan tetapi Allah memberikan kenikmatan dalam beragama liman yuhib, hanya kepada orang yang dicintai. Jadi kenikmatan di dalam beragama itu hanya orang-orang yang dikehendaki Allah. Enggak semua orang diberikan kenikmatan dalam beragama. Nikmatnya kita duduk sholat, nikmatnya kita duduk di majelis ilmu, nikmatnya kita duduk di majelis zikir, nikmatnya kita berkumpul dengan orang-orang saleh. Sekalipun kita enggak banyak duit, sekalipun harta kita enggak berlimpah, tapi ketika kenikmatan kita di dalam beragama ini sudah ada, maka itu semua kalah. Orang bisa betah di dalam masjid itu nggak semua orang. Ada orang di dalam masjid itu panas. Ada orang di dalam masjid itu dibawaannya pengen kabur. Ada orang di dalam majelis taklim itu kakinya panas, pantatnya panas. Ada orang nggak betah kalau nggak duduk di majelis taklim. Ada orang nggak betah kalau nggak duduk di majelis ilmu. Ada orang nggak betah kalau dia nggak duduk di masjid. Nah ini bagian daripada apa? Salah satu kenikmatan di dalam beragama. Makanya kita bersyukur kepada Allah ketika di dalam hati kita ini tertanam kecintaan kita. Ada rasanya nikmat saat kita sholat. Coba ada rasanya nikmat saat sholat ini luar biasa. Kalau kita sudah merasakan nikmat jadi dalam sholat nggak pengen buru-buru. Mual bakal ikut baca Fatihahnya juga. Nggak bakal buru-buru. Baca surahnya nggak bakal buru-buru. Tidaknya nggak bakal buru-buru. Kenapa? Sebab nikmat dia dalam sholat. Kenapa? Sebab di situ kedekatan seorang hamba kepada Allah yaitu dalam sholat, terlebih lagi di saat sujud. Kenikmatan dia di dalam berzikir. Kalau dia udah berzikir, dia rasa dekat kepada Allah. Nikmat rasanya hati, tenang rasanya hati. Jadi semua ada bobotnya. Walaupun sholatnya sama, gerakannya sama, tapi nanti kualitasnya beda. Ada yang benar-benar sholatnya ini betul-betul dijadikan kenikmatan. Ada juga sholatnya itu hanya sebatas gerakan. Muhibban liliqa'ihi. Dan orang yang ridho kepada Allah sebagai Tuhan, muhibban liliqa'ihi, yaitu orang yang cinta, orang yang menginginkan liliqa'ihi, untuk berjumpa. Kalau kita mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai kekasih kita, Nabi Muhammad SAW sebagai kekasih kita, ya pastinya kita pengen buru-buru ketemu dengan kekasih. Ini kalau kita tanya satu persatu, Bapak, Nabi Muhammad itu kekasih bukan? Oh, kekasih saya. Tapi mau kagak mati karena bombong. Berarti bohong kita. Yang namanya kekasih itu apa? Yang namanya kekasih itu kita pengen selalu ketemu. Yang namanya kekasih itu kita pengen buru-buru ketemu. Kita mengatakan Nabi Muhammad SAW itu sebagai kekasih kita. Ya berarti kita pengen buru-buru ketemu Nabi. Syaratnya pengen buru-buru kita ketemu Nabi, kalau sekarang ya mati. Terus kita pengen buru-buru ketemu Allah. Ya syaratnya pengen ketemu Allah langsung ya mati. Muhibban liliqa'ihi. Dia cinta. Adanya satu keinginan yang kuat di dalam hatinya untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makamnya udah tinggi yang begini. Kalau kita kan semuanya masih takut kalau mati, ya. Mikirin, ya Allah, jangan Ustaz, anak saya masih kecil, ya. Anak saya masih begini.
motor saya masih kreditan Ustaz, mobil saya masih kreditan. Ya Allah, mana yang satu juga masih begini. Kenapa kita nggak pengen buru-buru mati? Bukan nggak pengen, tapi kita rumasa, sadar diri kita masih banyak dosa. Kita sadar diri kita ini masih banyak dosa. Tapi kalau misalnya udah waktunya, ya udah. Makanya para salafus saleh, para aulia Allah itu, mereka itu pengen ketemu Allah, pengen ketemu Nabi. Makanya yang sering saya sampaikan, betapa ruginya seseorang itu ya, kalau di dalam hatinya tadi tidak ada tertanam kerinduan terhadap Nabi Muhammad SAW. Betapa ruginya kita. Jadi orang yang paling rugi di dunia itu siapa? Sekalipun siangnya dia pakai untuk puasa, malamnya dia banyak sholat, malamnya dia habiskan dengan sholat sunnah, siangnya dia pakai puasa, tapi di dalam hatinya ini gak ada tertanam kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah bagian daripada orang yang rugi. Orang yang di dalam hatinya ini tertanam kerinduan pengen berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, maka orang itu termasuk daripada orang yang beruntung. Orang yang diberikan satu keistimewaan yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia ini rindu kepada kekasih. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Nah, kita berdoa itu. Radiyan bihi wakilan wa waliyan wa kafilan, dan kita berridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pelindung, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur segala kehidupan kita. Jadi bukan kita yang mengatur kehidupan kita, tapi Allah yang mengatur kehidupan kita. Makanya kita jangan suka ikut campur yang bukan urusan kita. Kita jangan suka ikut campur yang bukan urusan kita, tapi itu urusan Allah. Urusan kita itu apa? Urusan kita itu cuma ikhtiar, usaha. Nah, usaha itu urusan kita tuh, ikhtiar. Tapi hasil dari usaha bukan urusan kita. Hasil dari usaha itu urusan Allah. Makanya kita jangan suka ngatur hasil. Kita itu cuma mengatur apa? Usahanya. Kita cuma ngatur usahanya, tapi urusan hasil bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Bisa cepat kena stroke kita, bisa cepat kena stroke kalau kita ngurusin yang bukan urusan kita. Capek banget kita. Ngurusin urusan Allah. Apa ngurusin urusan Allah? Allah itu memberikan rezeki, Allah itu memberikan hidayah, Allah memberikan petunjuk kepada seseorang. Kita pengen banget ngasih petunjuk, gak bakal bisa. Kita ini cuma ngajak orang untuk ngaji, ngajak orang untuk ibadah, mengajak orang dengan cara yang baik untuk taat. Kita ini cuma mengajak. Mau dan tidaknya, nerima dan enggaknya orang yang kita ajak itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Makanya jangan suka kita pikirin tuh, waduh, kenapa ya dia agak mau mulu ya, gua ajak tiap hari. Ya udah, jangan dipikirin. Ya, bisa gila kita mikirin itu. Itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Urusan kita cuma ngajak. Ya, kita ngajak. Ya. Urusan kita cuma dakwah. Kalau dalam urusan rezeki, urusan kita cuma ikhtiar. Ya. Kalau urusan anak, urusan kita hanya mendidik. Bukan apa? Bukan ngejar pinter anak. Nggak ada orang ngejar pinter anak, Pak. Yang ngejar pinter anak itu Allah, bukan kita. Jangan dibilang yang ngejar pinter anak itu guru. Guru nggak ngejar pinter anak. Guru nggak ngejar pinter murid, tidak. Tetap yang ngejar pinter itu Allah. Kenapa yang ngejar pinter itu Allah? Ada orang ngaji bertahun-tahun tapi bebel-bebel juga. Ya berarti emang apa? Ya udah urusan Allah itu mah. Ya, pinter
pinter dan enggaknya seseorang itu bukan urusan guru, bukan urusan orang tua. Tapi yang membuat pinter dan enggaknya itu Allah. Urusan kita, urusan orang tua, urusan guru itu hanya mengajar, mendidik. Bisa dan enggaknya itu nanti tergantung Allah mau dijadikan bisa apa. Enggak beda dengan usaha. Kita ridho tuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur segala kehidupan kita dan yang menanggung segala urusan kita. Allah yang tanggung. Makanya kita berbanyak hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ini banyak hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini saja sedikit yang saya sampaikan. Baru nanti insyaallah malam Sabtu yang akan datang kita melanjutkan kajian fikih kita, membaca kitab Al-Qur'an Karim. Ini saja, mudah-mudahan sedikit dalam pembukaan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari sama-sama kita tutup sebelum doa seperti biasa kita membaca Ya Allah, Ya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan hajat-hajat kita. Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosa